sampai di sini harus siap-siap nangis ya. Fawallazi la ilaha illa ghairuhu, dan demi zat yang mana tidak ada Tuhan selain Dia, sesungguhnya ada salah satu dari kalian layak malu bi amali ahli jannah, seumur hidupnya melakukan perbuatan ahli surga, artinya berbuat ketaatan, hatta la yakunu bainahu wa bainaha illa dhira', sehingga tidak tersisa antara dia sama surga itu kecuali sejengkal saja. Ini ibaratnya dia itu ini hampir mau masuk surga, tinggal sejengkal saja. Fayasbiqu alaihil kitab, tapi sudah kedahuluan takdir. Karena tadi orang naas, sengsara, mukmin atau kafir itu sudah ditetapkan dalam takdir. Fayamalu bi amali ahlinnar, akhirnya endingnya justru melakukan perbuatan ahli neraka. Ayat 10, masuk ke mana ini? Masuk ke neraka. Wa inna ahadakum, dan salah satu dari kalian ada yang seumur hidupnya melakukan amalan ahli neraka, kemaksiatan. Seluruh paket kemaksiatan sudah pernah dia lakukan. Hatta la yakunu bainahu wa bainaha illa dhira', antara dia dan neraka itu tinggal sejengkal saja. Fayasbiqu alaihil kitab, tapi direm sama takdir. Sudah didahului oleh takdir. Fayamalu bi amali ahli nar, fayamalu bi amali ahli jannah, lalu dia mengamalkan amalan ahli jannah di endingnya. Fayadkhuluha, masuk ke mana ini? Nah, ini orang nggak boleh sombong dengan amalannya. Kita bahkan nggak tahu ending kita kemana. Ini kan ngeri, ini cukup buat kita berdebar ini. Orang yang seumur hidupnya berbuat ketaatan kok endingnya bisa masuk ke neraka. Ada satu orang ini kok seumur hidupnya kayak kemarin itu pezina, masuk surga gara-gara ngasih makan apa? Anjing. Seumur hidupnya dia melakukan perbuatan yang secara strata sosial itu menjijikan, merusak rumah tangga orang dan lain sebagainya, tapi masuk surga. Yang itu yang benar bersedekah, berjihad, ya, terus menuntut ilmu, menghafal Al-Quran, endingnya justru di neraka. Tapi dalam riwayat yang lainnya, fima yabdulinas, ulama itu punya kaidah namanya al-khawatim mirafus sawami. Ending seseorang itu akumulasi dari sejarah hidupnya. Saya bisa aja ceramah fasih kayak gini, caranya tuh nggak tahu apa yang Allah tutupi kan. Bagaimana antum juga, saya tidak tahu apa yang Allah tutupi bagi antum kan. Artinya yang nampak bisa jadi kita nampak dalam ketaatan. Tapi Allah itu kan ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi sudur. Yang oleh mata terluputkan, tersembunyi dalam hati, Allah tahu. Lihatannya aja. Yang tiga orang itu amalannya gede-gede, akhirnya ke surga, akhirnya ke neraka. Juga jangan memandang orang itu dengan pandangan mencemooh ketika dia belum mendapatkan hidayah, sebagaimana kita mendapatkan hidayah. Ini penyakitnya orang-orang yang baru takliman ini. Dari taklim arba'in aja belum khatam, sudah merasa dari kafir surganya. Melihat orang tua yang belum taklim, ini orang tidak berpotensi masuk surga. Lihat dengan pandangan hina, lihat dengan pandangan, tidak boleh seperti itu. Dalam sekejap mata kita bisa tukar guling gitu. Artinya kita pada posisi dia pada posisi kita. Di Saudi itu ada ulama mumpuni di dalam ilmu. Matinya dalam kondisi ateis. Belum lama di Mesir itu ada seorang perempuan aktivis dulu di kampus, aktivis Islam. Dia orang dakwah, orang pakai jilbab dulu. Tapi berubah 180 derajat. Dia nulis namanya Nawal Sa'dawi, alaihi minallah ma'istai. Dia nulis buku, terjemahannya dalam bahasa Indonesia ya. Bahasa Indonesia kurang lebih terjemahannya Tuhan telah pensiun. Ini orang Arab ya.
Arab ada jelas. Ini orang Arab dulunya aktivis, berujung bukan hanya sekuler lagi, ateis, tidak percaya namanya Tuhan, tidak ada namanya Tuhan, tidak pensiun, tidak ada lagi intervensi Tuhan di kehidupan. Dulu aktivis, dan beberapa bahkan mungkin dari kita kan ada yang mantan preman, ada yang mantan apa, sekarang udah berjenggot gitu kan, itu kan udah nasib. Nah ini juga sesuatu yang harus kita syukuri. Tadi kalau kita nggak boleh bergantung sama amalan kita, atau nggak boleh menghukumi orang ini insya Allah ahli surga, ini insya Allah ini penduduk neraka, karena ending kita nggak tahu seperti apa. Loh, apa kita terus pasrah sama takdir saja? Entah kalau takdirnya masuk surga ya masuk surga, nah, surga neraka kita tahu apa enggak? Kita di surga apa di neraka tahu apa enggak? Tapi jalan ke surga, jalan ke neraka kita diberitahu apa enggak? Antum bodoh kalau memikirkan yang masih spekulasi dan meninggalkan yang sudah jelas. Ayo sih jangan masuk neraka ya, jangan neraka ya enggak. Alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain wa hadainahu najdain. Kasih mata, kasih mulut, kasih telinga, ya kan? Ada dua jalan dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Biar tahu caranya gimana? Belajar, belajar. Jangan loh, saya udah di kapling Darul Ihsan pasti masuk surga. Betul, Pak Fadol ya. Ngaji. Ya, ini. Nah, belum tentu, makanya terus belajar dan saling menasehati. Saling menasehati ini penting. Membentuk suatu komunitas supaya kita istiqomah. Ya nggak tahu soalnya namanya hati itu kemarin sudah kita ulas gitu. Hati itu berada di dua. Jadi Allah Subhanahu wa taala dibolak-balik kan kita nggak tahu itu baliknya pas kita balik iman atau balik kufur. Balik iman apa balik kufur kita bahkan tidak tahu. Nah, kita berdoa kepada Allah. Nabi saja kemarin tadi sudah saya sampaikan. Nabi yang dijamin masuk surga itu sering mengucapkan atau berdoa ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ini penting. Dan sekali lagi jaga komunitas. Kamu kumpul-kumpul seperti ini, meskipun tadi nggak penting komunitas orang miskin atau komunitas orang kaya, ini urusan lain. Yang penting miskin sama kaya sama-sama bisa berbuat ketaatan. Sholat jamaah, ya, ngaji, ya, baca Al-Quran. Yang belum baca Al-Quran jangan malu-malu kok. Saya udah, masa saya sudah stylenya sudah cingkrang kayak gamis, sudah jenggotan gini, masa ngaji tajwid lagi misalnya. Nah ini sombong kalau kayak gini. Nah ini justru bahaya kayak gini. Saya justru respect meskipun orang sudah sepuh, sudah usia apa masih baca Iqra itu sudah luar biasa. Masih mau ngaji tajwid itu luar biasa. Jangan main casing, tidak akan berguna nanti di hari kiamat. Nah macam Xiaomi, belajarnya kayak Apple ya. Ternyata 3 tahun udah. Artinya jangan inilah, jangan jaim. Ngaji tajwid lagi tidak masalah, ngaji arba'in nawawiyah itu tidak masalah, ngaji fikih, tata cara sholat lagi yang benar seperti apa, bersuci lagi seperti apa. Jangan gengsi. Gengsi tidak akan menyelamatkan kita kelak di akhirat. Tidak akan menyelamatkan kita kelak di akhirat. Khalil bin Ahmad Al-Farahidi ini ulama bahasa Arab yang menaruh fondasi ilmu bahasa Arab. Ketika meninggal, ada yang melihatnya di alam mimpi. Kalau prediksi kita dia masuk surga pasti karena jasanya yang besar dalam mengembangkan ilmu bahasa Arab. Dan di alam mimpi ada yang bertemu dengan dia, ada orang yang mimpi Allah bertemu dengan Abdul As'ad Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, lalu ditanya,
Dengan apa kamu masuk surga? Dengan apa Allah membahagiakan kamu? Bukan karena nyarang hukum, bukan karena dia berjasa menaruh fondasi ilmu bahasa, bukan. Karena ngajarin nenek-nenek baca surat Al-Fatihah. La tahqiranna minal ma'rufi syai'a walau antal fa'afaka biwajhin thaliq. Jangan kamu meremehkan amalan sedikit pun. Kita nggak tahu kartu kita ini di mana loh. Ya enggak? Siapa tahu kita masuk surga gara-gara ngaji di sini. Ya, atau siapa tahu kita masuk surga gara-gara ngasih uang mungkin kepada pengamen misalnya. Kita niatnya bukan karena dengarkan lagu dia, juga paling suaranya nggak enak didengarkan. Ini kasihan ya orang ini jangan-jangan lagi nggak punya duit untuk iftar misalnya, kita kasih tahu Rp1.000 misalnya. Ya tahu jangan-jangan itu kartu kita ya. Nggak boleh diremehkan. Dan ini salah satu hasilnya, targetkan ada amalan tersembunyi yang nggak ada satu orang pun yang tahu kecuali kamu dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wah ini apa itu kunci paling sukses untuk orang bisa husnul khotimah. Itu namanya khobiah. Khobiah itu sembunyian. Tak apa misalnya tuh diam-diam gitu masih ada tadi kan misalnya pengamen, tapi pastikan pengamen yang muslim ya. Masih apa ada ibu-ibu apa targetkan tak sedekah, tak zikir, tak sholat malam, entah atau bahkan mungkin masak untuk keluarga. Ini juga jangan dikira ini oh masak untuk keluarga, masak untuk keluarga. Ulama besar itu sudah sepuh, 1 minggu ada 1 hari dia jadwal untuk masak keseluruhan. Kalau mungkin ada yang pernah dengar Ustaz Abdullah Manaf Amin ya, Solo, Ustaz senior di Solo, 1 minggu pasti ada jadwal video yang masak istrinya ya. Siapa tahu orang kartu apa ya, kartu asnya mungkin ya. Nggak boleh diremehkan. Dosa juga nggak boleh diremehkan. Nggak boleh diremehkan juga dosa. Dosa itu kecil, kalau diremehkan jadi besar. La shagirata ma israr. Tidak ada namanya dosa kecil kalau dia enjoy saja dan merasa aman. Nah, seperti itu. Itu aja. Kullu qawlin astaghfirullaha wa lakum wa li jami'il muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.